Halo? Bismillah. Sudah Bang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memujinya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian Rasul sebutkan dalam hadis sahih Muslim, senantiasa ketika khutbah, ketika ceramah, mengingatkan kepada para sahabatnya bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Allah. Maaf, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya orang-orang yang memperbuat perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian dalam ayat yang kita baca dalam sholat tadi Pak, ada satu ayat yang mesti kita tadaburi terus, ayat ini Pak. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Afahasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum abasan, annama khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu abasan, ya, dalam keadaan sia-sia. Wa antum ilaina la turja'un, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi ayat ini Bapak Ibu mesti kita renungi terus, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita abatha, sia-sia. Sehingga di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, afazanantum, apakah kalian mengira, annakum, sesungguhnya kalian, makhlukuna abasan, diciptakan sebagai makhluk yang diciptakan abasa, sia-sia, bila qasdin, tanpa tujuan.
wala iradatin, dan tanpa kehendak, minkum dari kalian. Tidak ada tujuan, tidak ada kehendak kita, tidak ada iradah, wala hikmatin lana, dan tidak ada juga hikmah. Tujuan juga sama, hikmah itu sama dengan tujuan juga, Pak. Jadi apakah manusia itu merasa bahwasanya mereka Allah ciptakan tidak ada tujuan, sehingga dia tidak punya arah dalam kehidupannya? Tidak, kata Allah. Sebagaimana juga dalam ayat lain dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman dengan makna yang sama, ayahsabul insanu ayusraka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, tidak akan ditanya kelak di dalam kubur, tidak akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan, tidak. Nah, maka hadirin yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita senantiasa ingat tujuan Allah menciptakan kita. Untuk apa Allah ciptakan kita, Bang? Untuk ibadah. Bukan abasa. Abas, ya. Bukan beda, Pak, kalau abasa pakai sin dengan sa. Ini abasa, ya. Beda artinya, Pak. Kalau abasa wa ta itu lain lagi, Pak. Itu artinya bermuka muram, cemberut, itu abas, ya. Abasa, ini abasa, ya. Jadi beda huruf, ya Pak, ya, beda maknanya. Kalau dalam ayat ini abasa, ya, pakai sa, artinya sia-sia, tanpa tujuan, tanpa kehendak, tanpa maksud. Jadi Allah ciptakan kita ada tujuan yang besar. Apa, Pak? Adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Hamba itu kan budak. Dalam dunia perbudakan, seorang budak tidak boleh, ya, melawan perkataan tuannya. Ini selevel budak loh. Kita lebih lagi. Kita lebih daripada budak kepada tuannya. Kita adalah budaknya Allah, hambanya Allah. Maka tidak boleh kita memprotes setiap apa yang telah Allah syariatkan, hadirin. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita misalkan, ya, dengan keadaan cacat, tidak boleh kita merasa nggak adil, ya. Allah ciptakan kita menjadi orang yang punya kekurangan misalkan. Nah, jadi bentuk seorang hamba apa? Menerima, legowo, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itulah hamba sebenarnya, Pak. Jadi Nabi itu dipuji oleh Allah karena beliau adalah hamba Allah, Abdullahi wa Rasuluhu. Jadi Rasul itu, Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah karena dia hamba Allah. Sebagaimana ya ketika Rasul itu, Pak, didustakan oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy waktu itu ketika beliau menyampaikan cerita yang mungkin tidak masuk dengan akal orang Quraisy. Apa itu, Pak? Isra Mi'raj. Makanya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdi. Allah mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi, bukan bi Muhammadin, ya, tapi dengan menyebutkan predikat hamba. Nah, ini menunjukkan hamba itu mulia. Tapi jadi hamba Allah, Pak. Tapi kalau jadi hamba manusia terhina kita, ya kan? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis Sahih Muslim, celakalah, ya, merugilah hamba dinar, ya, ta'isa abdud dinar, ya, merugilah hamba harta. Bagaimana hamba harta ini, Pak? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kasih rezekinya mulus, ya, dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza, ya, dan adapun apabila faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, kalau seandainya dikurangi, dibatasi rezekinya, maka dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Ini hamba harta ini, bukan hamba Allah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Maka jangan jadi kita hamba harta, jangan jadi kita hamba dunia. Karena kalau hamba dunia itu diperbudak oleh dunia, apa kata dunia mau dia, ya, walaupun dia harus menjual agama, yang penting dia dapat cuan, ya kan, tidak penting halal haram, itu hamba dunia.
Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya Rasul mengatakan ta'isa abdud dinar. Maka celakalah hamba-hamba dinar, ya. Manusia-manusia yang menghambakan dirinya dengan harta. Karena tolak ukur kehidupannya harta, Pak. Nah, tidak ada persahabatan kalau dekati harta, kan? Ya, tidak ada kemuliaan. Karena kemuliaan itu berdasarkan harta. Orang kaya dimuliakan. Orang baik tapi kere dipandang dengan sebelah mata. Orang ini baik, masya Allah, bapak itu rajin sholat, tapi karenanya dekati duit, Pak, udah bagaikan ya ketimun bungkuk, ya, masuk karung tapi tidak masuk timbangan, disortir, Pak. Nah, itu kalau pandangan manusia yang menjadi budak harta, budak dunia. Jangan kita menjadi budak harta, walaupun ada potensi dalam diri kita itu cinta kepada harta, ada. Namun berbahagialah orang yang mampu melawan syahwat hartanya, syahwat harta dalam hatinya. Memang manusia zuyyina linnas, kan gitu. Hubbus syahwati minan nisa wal banin. Kan dalam ayat itu juga dikatakan minadz zahabi wal fiddah, kan gitu. Harta apa, emas, perak, kan gitu. Perbendaharaan dunia ini. Kemudian kendaraan berupa apa? Khail, ya, berupa kuda. Kalau sekarang kendaraan, Pak, ya. Memang ada potensi itu dalam diri kita. Namun orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu itu, Pak, nah, itulah nanti orang yang berbahagia itu. Memang tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Jenggot panjang, Pak, tapi kalau berhadapan dengan uang nanti ya di sana diuji oleh Allah keimanannya, amanahnya bagaimana. Ya kan? Iya. Jenggot boleh panjang, Bapak Ibu, cingkrang boleh masya Allah, kan gitu. Tapi nanti kasihlah amanah harta. Nah, di situ nanti baru Allah lihat apakah dia ini tidak menjadi budak harta atau budak Allah. Jadi kalau kita budak Allah, jangan jadi budak harta. Banyak orang korupsi, Pak, haji berkali-kali, ya kan, bahkan menteri agama sudah menteri, Pak, korupsi, kan gitu. Karena budak dunia. Demi dunia dia rela melakukan dosa besar. Hulul. Korupsi itu kan termasuk hulul, ya. Iya, hulul itu mengambil harta dengan cara yang diam-diam, korupsi. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka untuk itu, sebagai mukadimah kita ini, Pak, kalau kita tahu tujuan kehidupan kita adalah akhirat, maka jangan kita terobsesi dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Ini pasti, Pak. Mati itu pasti. Tapi kalau kaya, tidak ada yang belum bisa kita memastikan. Saya insya Allah 2030 menjadi orang yang terkaya di Jambi. Nggak ada yang, wah, Bapak nih halu, kata kawan kita. Iya. Cerita baik gitu, ya. Tapi kalau mati, insya Allah pasti itu. Nggak sekarang, besok, nggak besok, boleh jadi, Pak. Kain kapan kita itu, ya, sudah ditenun, kan boleh jadi. Kita kan tidak tahu, dan boleh jadi kain kapan kita sedang dijual oleh orang dari tangan ke tangan, kan gitu. Itu luar biasa itu. Jadi kapan kita akan menerima kain kapan itu, Pak? Dan HP kita ini akan kita tinggalkan juga kalau kita sudah mati. Bahkan jam kita nggak mampu membuka jam kita besok, dibuka akan oleh istri kita. Karena kita sudah mati, gitu. Kacamata kita yang kita pakai, mati tiba-tiba, kan, dibuka, akan nggak mampu kita membukanya, Pak. Ingat hari itu, dan ingat hari kita nggak bisa mampu membuka kancing baju kita. Itulah hari yang pasti, hari kematian, dibukakan kancing baju kita sama orang yang melihat jenazah kita kelak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka merugilah manusia kalau seandainya jadi budak dunia. Jadi bagaimana budak dunia itu, Pak? Iya, cinta dan bencinya atas dasar dunia. Tidak dikasih dunia, marahnya minta ampun, ya kan? Nah, cobalah dikasih dunia, masya Allah, dipujinya kita setinggi langit. Nah, tapi kalau orang yang budak Allah sama aja, Pak. Orang yang punya uang dengan ndak. Karena kemuliaan orang itu bukan karena harta, namun karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita lanjutkan pembahasan kita, itu mukaddimah pembahasan kita ya. Iya, kita kembali melanjutkan hadis yang terakhir Pak pada bab ya, bab tentang perdukunan kan gitu. Bab tentang bapak-bapak dukun ya, mbah-mbah dukun ya. Babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Jadi bab tentang apa saja dalil yang datang menjelaskan tentang para dukun dan yang semisal mereka. Jadi itu bab kita Pak ya. Jadi sekarang kita masuk dalil yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Al-Mulakhas atau Kitab Tauhid yang syarahnya Al-Mulakhas ini. Qala al-musannif rahimahullah wa qala Ibnu Abbas, dan telah berkata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu Pak? Abdullah bin Abbas ya. Siapa dia Pak? Sepupuna Nabi, anaknya Abbas. Abbas ini paman Nabi. Fi qaumin. Jadi Ibnu Abbas berkata pada suatu kaum atau kepada suatu kaum, yaktubuna abajad, yang mereka menulis abajad. Abajad itu kalau bahasa kita huruf-huruf abjad. Wa yanduruna fin nujum, dan mereka melihat kepada bintang, ramalan bintang. Maka Ibnu Abbas berkata, ma'aro man fa'ala dzalika law indallahi min khalaqin. Aku tidak percaya gitu. Aku tidak menyangka barang siapa yang melakukan hal itu dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Artinya saya merasa betul orang itu akan merugi kelak di akhirat kalau tidak bertobat. Ini ya dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumih. Berkata pensyarah kitab Syekh Al-Fauzan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau ini. Jadi dalam pembahasan ini, dalam dalil ini Pak, penulis membawakan hadis Nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami. Dan ini namanya Pak hadis mauquf, disandarkan kepada sahabat. Ya, disandarkan kepada sahabat. Kalau marfu disandarkan kepada Nabi. Artinya yang berkata ini Ibnu Abbas, dan ini sering diistilahkan dengan kata asar sahabat ya. Apakah asar sahabat ini menjadi dalil? Iya, kalau seandainya dia berbicara perkara gaib. Jadi kalau asar sahabat Pak berbicara perkara gaib, maka para ulama mengatakan lahu hukmul marfu'i. Dia dihukumi, dia punya hukum sama dengan hadis marfu. Kenapa? Karena sahabat tidak akan ya berpendapat terhadap perkara gaib. Tidak akan para sahabat itu Pak dalam perkara gaib itu punya pendapat ya. Pasti dia dengar dari Nabi, bukan pendapat dia sendiri, bukan opini sahabat sendiri. Karena tidak boleh terhadap perkara gaib Pak, kalau menurut saya tidak ada ya. Kalau menurut pandangan saya, hemat saya, tidak ada dalam perkara gaib. Harus berdasarkan dalil. Karena yang gaib itu Pak tidak bisa tercerna oleh akal kita. Mana perkara gaib di sini ini? Ma'aro man fa'ala dzalika lahu indallah min khalaq. Aku tidak melihat ya orang yang melakukan hal itu dapat bagian kebaikan di sisi Allah. Itu kan perkara gaib itu. Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi hadis ini Pak, hukumnya seperti hadis marfu, disandarkan kepada Nabi. Karena sahabat pasti mendengar itu dari Nabi. Seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Yaktubuna abajad, mereka menulis abajad, ay yaqta'una hurufa, abjad hus ila akhir. Mereka memotong-motong huruf itu namanya abjad Pak ya, potongan-potongan huruf itu. Nah, kalau abjad kita kan ABCD. Kalau Inggris lain prononnya Pak ya, ABCD kan gitu. Nah, kalau orang Arab beda hurufnya. Huruf hijaiyah, abjad kalau huruf kita. Kemudian allati tusamma huruful jumali, yang mana huruf abjad itu dinamakan dengan huruf ya yang membentuk jumal. Jumal ini jamak dari jumlah. Jumlah itu artinya kalimat. Jadi dalam bahasa Arab Pak, kalimat itu jumlah. Jumlah Pak ya. Jumlah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kitanya kalimat. Jadi memang huruf Pak ya, huruf itu Pak dia membentuk kalimat.
Namun beda huruf yang dilakukan oleh dukun. Nah, ya. Huruf yang digunakan dukun, Pak, adalah huruf-huruf untuk ya menerka, meramal perkara gaib. Nah, dengan apa, Pak? Dengan rumus-rumus huruf itu ya, potongan alif, bata, buat seperti apa? Tabel. Ada alif, bata. Banyak rumusnya, Pak. Itu ada dalam ilmu perdukunan itu, bukan ilmu kita, Pak ya. Itu dalam kitab ilmu perdukunan dibahas ya. Nauzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari ilmu terkutuk itu ya, ilmu sihir itu. Allati tusamma huruful jumali wa yata'allamuna, dan mereka para dukun ya kan mempelajari ilmu tersebut liddi'ai ilmil ghaib, untuk apa? Untuk mengklaim mereka mengetahui tentang ilmu gaib. Jadi mereka mempelajari potongan-potongan huruf itu ya. Huruf alif bata yang telah dipotong-potong tidak jelas artinya, dibuat zimat. Nah, azimah. Kemudian ada pula rumus ramalan bintang mereka. Ada memang ilmunya, Pak ya. Namun saya nggak tahu juga bagaimana rumusnya gitu ya. Ada rumus ramalan bintang itu ada. Namun itu syirik ya, nggak usah kita pelajari karena ilmu yang tidak bermanfaat itu. Ilmu yang merusak akidah kita ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayanduruna fin nujum, dan mereka melihat ya pada bintang. Melihat di sini Pak, kalau ada kata-kata yanduruna atau nadhara kemudian setelahnya huruf jarfi, ini maksudnya bukan melihat dengan mata namun dengan pikiran. Maksudnya mereka menerka-nerka, meramal-ramal tentang perbintangan dikaitkan dengan perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ada rumusnya memang ya, seperti yang saya sampaikan. Ada dalam ilmu sihir itu Pak, ilmu perbintangan itu ada rumus untuk menerka perkara gaib itu ada. Yaitu ya wa ya'taqiduna anna laha ta'siran, mereka meyakini bagi bintang atau nujum itu taksir, pengaruh. Fayabnuna ya umurahum, lantas kemudian mereka membangun urusan mereka ala za'min fasidin wa i'tiqadin batilin, di atas persangkaan yang rusak, keyakinan yang batil, fin nujumi wal hisabil ladzi yadhunnuna annahum yudrikuna bi ilmal ghaib, terhadap perbintangan dan perhitungan ilmu nujum ya, ilmu perbintangan, yang mana mereka menyangka bahwasanya mereka telah menguasai dengannya atau mengetahui dengannya ilmu gaib. Nah, dengan rumus-rumus ilmu hisab dan ilmu perbintangan itu Pak. Maka mereka gunakan ilmu falak itu Pak untuk apa Pak? Untuk menerka-nerka perkara gaib. Maka kalau seperti itu yang mereka lakukan, maka betullah kata Ibnu Abbas, ma'ara man fa'ala dzalika ya indallahi min khalaq, aku tidak melihat barang siapa yang melakukan hal itu ya dia memiliki bahagian kebahagiaan di sisi Allah kelak di akhirat. Artinya mereka akan sengsara karena telah melakukan dosa besar ya, berupa kesyirikan, meramal-ramal perkara gaib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis ini juga kata Syekh Shalih Al Fauzan, ma'aro bi fathil hamzati, ma'aro dengan memfathahkan huruf hamzahnya, aro, jadi hamzahnya difathahkan. Artinya apa? Bimakna, dengan makna la a'lam, aku tidak mengetahui. Wa bi dhammiha, atau hamzahnya didhammahkan bisa juga, ma'uro kan gitu ya, ma'uro bisa ma'aro, nah, difathahkan hamzahnya dan didhammahkan. Kalau ma'uro bimakna la adzun, aku tidak mengira, aku tidak menyangka. Ya, min khalaq artinya min nasib, nasib artinya kebahagiaan di akhirat. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kosakata atau mufradat dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kita masuk kepada makna global dari hadis yang mulia ini. Apa makna hadis ini? Al-makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yaqulu Ibnu Abbas berkata,
la a'lamu au la azunnu, aku tidak mengetahui atau aku tidak mengira, anna man yaktubu hurufa abjad, sesungguhnya barang siapa yang menulis ya huruf-huruf abjad ya, wa yanzuru fin nujum, kemudian dia melihat kepada ilmu perbintangan, wa yabni ala dzalikal hukma, kemudian dia bangun di atas ilmu perbintangan itu dan huruf-huruf abjad itu suatu hukum, alal mustaqbal, atas waktu yang akan datang, artinya suatu kejadian yang akan datang gitu. Kemudian ma ara liman fa'ala dzalika nasiban 'indallah, aku tidak mengetahui barang siapa yang melakukan hal itu dia dapat bagian kebahagiaan di sisi Allah kelak. Dia mendapatkan pahala dan kebahagiaan di sisi Allah. Aku tidak mengetahui dia akan mendapatkan itu. Ya. Li'anna dzalika, karena hal itu yadkhulu fi hukmil arrafina al-mudda'ina li ilmil ghaib. Karena hal itu masuk pada hukum tukang ramal ya, yang mengklaim mengetahui tentang ilmu gaib. Nah, sehingga dia diancam ya, tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena dia mengklaim mengetahui ilmu gaib. Jadi siapapun Pak di antara manusia hari ini, walaupun penampilannya penampilan Masya Allah, penampilan Kiai Habib ya, namun dia menerka-nerka perkara gaib, insya Allah Pak ya, hari kiamat tidak lama lagi nih. Ini tanggal sekian, hari sekian. Misalkan Pak, bilang itu paranormal itu pasti. Walaupun berkedok ustadz. Ya, sekarang kan banyak Pak dukun-dukun yang berkedok ustadz. Ya, dia berani memastikan Bapak Ibu. Kan ada hadis ya, di antara ciri munculnya Imam Mahdi akan ada nanti bangsa Arab atau pemimpin Arab itu yang akan bertikai, kata saya jamin, ini kata dukun ya Pak ya, yang dukun berkedok ustadz ini, saya yakin demi Allah, sampai bersumpah Pak, demi Allah itu adalah MBS yang Muhammad bin Salman itu yang akan, mana ada hadisnya, di hadis itu tidak ada Nabi mengasih tahu nama, jadi tidak boleh kita ngasih tahu nama itu Pak, itu cocok logi, itu banyak sekali Pak ya, walaupun gayanya pakai sorban ya kan, iya, walaupun dia menamai dirinya Ustadz akhir zaman, ya akhir zaman yang menjadi fitnah menyesatkan manusia ya itu, ya Ustadz akhir zaman yang menyesatkan manusia. Hati-hati Pak dengan ustadz-ustadz akhir zaman ya, memang betul-betul akhir zaman itu ya, iya. Kan memang di akhir zaman itu Pak akan ada dai, dan kita nggak mengatakan beliau ya, tapi sifatnya akan ada dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka itu, yang suka nebak-nebak perkara gaib. Kalau di luar negeri Pak ada orang yang hebat berbahasa Inggris, dia juga suka nebak Pak. Oh enggak Bapak, namanya siapa? Namanya lihat di Google lah ya, Imran Hussein. Itu parah betul Pak, itu luar biasa dia betul-betul nyebut menebak itu yang akan menjadi itu nauzubillah ya. Bahkan sekarang Pak sudah ada yang mengklaim juga menjadi Imam Mahdi di Pakistan, palanya agak sulah dikit Pak ya, dia jenggotnya habis ya, ganteng ya, ya. Sudah pernah ke Indonesia juga beliau, ini tidak ada masa Imam Mahdi seperti itu gitu ya. Ya, ini sangat melemahkan Islam Pak ya, menghinakan Islam. Masa Imam Mahdi Islam kayak letoy gitu ya. Jadi Imam Mahdi itu pemimpin perang Pak. Iya, Imam Mahdi itu beliau akan menjadi pemimpin kaum muslimin, nggak seperti itu, tegap. Dan ya, dia akan mengamalkan sunnah walaupun di masa sebelumnya dia tidak tahu dia Imam Mahdi ya kan, orang juga tidak tahu, dia biasa saja, namun Allah perbaiki dalam satu malam, kan seperti itu di dalam hadisnya itu. Maka kalau Bapak ingin referensi tentang akhir zaman Pak, kembali kita kepada buku para ulama kita ya, seperti kitabnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, itu semuanya membahas ya tentang fenomena yang akan terjadi di masa datang berdasarkan dalil ya, tidak berdasarkan cocok logi dan tebak-tebak. Kan sekarang banyak kali menebak-nebak apa ya. Iya, ini hadirin yang Allah muliakan. Bahkan mereka juga
punya kepentingan politik atau keyakinan ideologi tertentu. Nah, kalau kita ini Pak akan dibilangnya ini pengikut Dajjal itu. Iya. Wahabi kata mereka ya. Pengikut Dajjal kan gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita ikuti Al-Qur'an gitu kan. Mana yang kita ikuti Dajjal ya? Masa Al-Qur'an dibilang Dajjal kan? Iya, kalau Ahlussunnah itu Pak, kita hanya ngikutin Al-Qur'an udah. Al-Qur'an, hadis dan ijma'nya para sahabat sudah. Nah, dan kita tidak menambah-nambah, tidak boleh kita tambah-tambah dalam agama ini dan tidak boleh dikurangi gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Dan Dajjal itu Pak akan terhalangi, tidak akan selamanya masuk ke dua kota, baik itu Dajjal kecil, kan Dajjal itu kan secara bahasanya pendusta. Jadi dai-dai yang sesat itu Dajjal juga Pak, namun Dajjal shaghir. Sebelum datang Dajjal ya besarnya ya, yang mampu akan menguasai 40 hari, 40 malam 40 hari dunia ini Pak dikuasainya. Iya. Bahkan dia bisa mematikan dan orang yang mati itu dihidupkan lagi oleh Dajjal yang besar itu. Namun Dajjal itu tidak mampu untuk memasuki kota suci Mekah dan Madinah. Dua kota yang tidak akan dimasuki Dajjal, baik itu Dajjal besar maupun Dajjal kecil. Ternyata yang mengisi ya ceramah agama, pengajian agama di masjid, di dua masjid ini Pak adalah orang yang mereka tuduh pengikut Dajjal itu. Kan tidak masuk. Dia secara dalil nggak ada, ya kan? Secara logika pun tidak masuk. Sementara Allah kan berjanji Pak ya, akan menyelamatkan kota Mekah dan Madinah dari Dajjal. Sementara kita yang dituduhnya Dajjal itu yang sekarang mengajar di kota Mekah. Sama orang-orang ini ya, sama orang-orang akhir zaman ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang akhir zaman ini Pak menfitnah. Iya kan? Tower Zam-Zam itu Pak, yang ada gambar bintang itu taruh setan katanya. Ada itu. Siapa nama Baikuni, siapa namanya? Iya. Itu rombongan itu juga itu. Saudi itu katanya Dajjal itu. Iya, Saudi itu dibilangnya Dajjal. Tanduk Dajjal katanya. Nauzubillahi, luar biasa fitnah mereka. Mana mungkin Allah ngasih dua tanah suci dikelola oleh tanduk Dajjal? Ya nggak logis. Karena mereka iri Pak ya, dengki mereka. Karena Allah tidak ngasih mereka kesempatan untuk mengelola tanah suci itu. Karena Allah tahu ini para antar. Kalau sempat Pak mereka yang mengelola tanah suci ini Pak, orang lain cium-cium nisan Nabi Pak ya, orang lain minta-minta sama Nabi, ya Rasulullah, aghisna katanya kan. Mungkinlah dijilat-jilat ya kan. Mungkin kuburan Abu Bakar atau kuburan sahabat yang lainnya Pak ya, yang di Baqi', ya kan, yang di pekuburan yang itu sudah dimegahkan Pak. Mungkin Ka'bah akan sepi yang rami kuburan para sahabat itu, karena mereka suka kali mengagungkan kuburan ya kan, dicium-cium itu Pak. Bahkan kalau bisa sujud ke kuburan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka ubadul kubur ya. Para pengagung kuburan lah. Nggak kita bilang penyembah kasarnya Pak ya, tapi mereka mengagungkan kan gitu ya. Wow gitu ya. Kuburan tuh wow gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu kenyataannya. Ya. Dan saya sendiri mengalami Pak ya. Pas balik dari Hadramaut ya, dari Tarim ya. Nak ke Oman ya. Oh itu serempak lah dengan kawan-kawan dari Habaib ini Pak. Subhanallah Pak, mereka lah patungan. Ya. Sudah patungan ingin kalau lah datang di Indonesia, ayo kita ziarah kuburan. Sudah didata Pak, subhanallah. Tapi pas sholat tidak ada yang sholat. Iya, dengan alasan kan kita di perjalanan, nanti aja kita qodok katanya. Jadi sholatnya malam aja semuanya. Zuhur di malam hari, pas nak tidur semua. Subhanallah, orang ini luar biasa. Kalau ke kuburan nomor satu dalam hati saya gitu Pak ya, sanggup patungan duit ya kan. Tapi pas sholat aja biasa kan, pas di mobil itu kan ada waktu sholat kan, nak menjamak susah juga
Karena waktu itu mepet dia sholat di mobil lagi gitu ya. Karena Allah tidak membebankan kita. Kata mereka, tanggung katanya, malam aja jasad katanya. Ntar kita kodok aja semua. Mana ada fikih mana itu? Ya, mengkodok sholat semuanya Pak. Ya kan, karena alasan ini ya, tidak kusuk kata mereka juga. Di mobil ini nggak kusuk sholatnya. Subhanallah ya. Orang dimanapun sholat, kalau masuk waktu sholat kita. Namun dalam sholat itu nanti kita kosori, ya ada kita jamak, bukan di kodok. Ya rasanya kalau di kodok itu kan kalau tidak sengaja. Misalkan kita ya ketiduran Bapak ya, tiba-tiba bangun lah jam 6 ya. Lah salam orang ya, lah bali'ah. Itu namanya kodok, langsung kita ambil wudhu ya Pak ya. Kalau bisa sholat sunnah dua rakaat ya, qobiyah subuh, habis itu langsung sholat subuh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu yang boleh qadha. Qadha itu kan mengganti sholat yang tidak sengaja. Itu kan sengaja ditinggalkan ya. Nggak ada alasan di atas perahu, di atas mobil. Bisa Pak, sambil duduk pun kita bisa sholat. Karena Nabi mengatakan apa? Shallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati'u, kalau kalian tidak mampu berdiri, fasallu qa'idan. Maka sholatlah dalam keadaan duduk. Artinya kalau di mobil itu susah nak tegak, boleh duduk. Yang ada di kosor ada waktunya, kalau di kodok nggak ada. Mereka dikodok semuanya. Ini pengalaman saya ya. Saya waktu itu kesal betul ya. Subhanallah, kok seperti ini kan? Tidak ada yang sholat gitu Pak. Iya, ngakunya lulusan Darul Mustafa gitu ya. Iya. Kok seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari yang seperti itu. Baik, dan ini sangat tidak betul ya. Karena termasuk melalaikan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah masuk waktu kita azan dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah.
La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Suratul Qa'imah. Bismillah. Bismillah. Bismillah ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi kita kembali kepada makna global dari hadis ini. Jadi orang yang melakukan ramalan dengan huruf-huruf abjad, potongan-potongan huruf hijaiyah, ya. Kemudian orang-orang yang meramal dengan ramalan bintang, maka kata Ibnu Abbas, ma'al man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak mengetahui barang siapa atau orang yang melakukan hal itu di sisi Allah akan mendapatkan bagian kebahagiaan. Artinya dia akan sengsara di sisi Allah kalau dia tidak bertobat. Kemudian kita masuk kepada munasabatul asari lil bab. Munasabatul asari lil bab. Korelasi asar ini terhadap bab. Bab yang kita bahas bab tentang apa? Tentang para dukun. Jadi apa kaitan asar ini? Atau ucapan Ibnu Abbas ini? Kata beliau, annahu yadullu ala anna kitabata abijad, ya. Bahwasanya asar ini menunjukkan ya atas sesungguhnya menulis abijad, itu abjad ya. Wa ta'allumuha, menulis abjad dan mempelajarinya, liman yadda'i biha, bagi orang yang mengklaim dengan huruf-huruf abjad itu. Apa yang dia klaim? Ma'rifata ilmul ghaib, mengetahui ilmu gaib. Wan nadharu fin nujum, dan ya menerawang atau menggunakan ilmu perbintangan, ala i'tiqadin anna laha ta'thiran, atas keyakinan bahwasanya bintang-bintang itu punya pengaruh. Kullu dzalika yadkhulu fil arafah, maka itu semua masuk ke dalam ya arafah. Arafah telah kita bahas ya Pak ya. Arafah itu adalah menebak-nebak atau meramal-ramal tentang perkara gaib. Wa man fa'alahu, maka barang siapa yang melakukan hal itu, menebak, meramal perkara gaib itu, faqad adha'a nasibahu minallah, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan bagian kebahagiaannya, nasib kebahagiaannya dari Allah ya, di sisi Allah kelak di akhirat. Artinya dia telah menjual kebahagiaan di akhirat dengan neraka. Karena perdukunan Pak, meramal-ramal itu kan dukun ya. Dukun itu kalau tidak ya bertobat pasti masuk neraka karena syirik besar, dan syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah. Pasti Pak. Ini bukan barangkali lagi Pak ya. Boleh jadi enggak, pasti. Kok bisa memastikan Ustaz? Iya, karena Al-Quran yang memastikan. Kalau apa yang Allah pastikan kita ragu, iman kita rontok Pak. Contoh orang kafir, kalau mati dalam kafir pasti masuk neraka. Kita bilang masih ragu saya, nauzubillah. Berarti kita ragu dengan Al-Quran dong, kan gitu. Contoh Abu Lahab, kan pasti celaka, pasti masuk neraka Abu Lahab itu. Tiba-tiba kita, aduh, nggak berani saya memastikan. Berarti kita nggak percaya. Itu sama dengan keyakinan Tan Malaka. Tan Malaka itu Pak, secara zahir dalam bukunya kita nggak melihat apakah dia itu tobat atau tidak. Dia komunis. Kalau seandainya komunis itu awalnya dia muslim, dia udah murtad. Itu sekarang Pak lagi legit ya, lagi naik daun. Karena ada anak-anak muda ya yang kelihatannya akademisi gitu ya, yang ngomongnya hebat, apalagi mengkritik pemerintah. Ada buat kemarin tuh Pak, Tan Malaka Project. Semuanya Pak, nauzubillah. Pemikiran Karl Marx yang dibahasnya, diagung-agungkan itu. Orang-orang liberal diagung-agungkan. Itu nauzubillah. Jadi ada kebangkitan ini Pak. Bahkan ada
TV orang-orang liberal nih Pak. Minimal mereka itu kalau nggak komunis Pak, liberal lah gitu ya. Kalau masih ngaku punya agama, tapi pemahamannya sudah tidak mencerminkan pemahaman Islam lagi. Ya, kalau channelnya Pak ada itu namanya Cokro TV, itu kawannya itu. Iya kan? Iya, ada adik Ermando yang kemarin diazab sama Allah Pak ya. Babak belur dia. Itu karena suka menistakan Islam itu. Temannya Abu Janda, temannya dia. Iya, itu rombongan itu nauzubillah tuh Pak ya. Orang-orang munafik yang berpenampilan Islam namun ya dia sangat menistakan Islam Pak ya, dengan gayanya, logikanya, retorikanya dalam podcastnya nauzubillah. Maka hati-hati Pak ya, anak-anak muda kita yang nggak ada basic agama ini kita takut ya. Kita takut sekali Pak ya dengan pemahaman-pemahaman Karl Marx itu ya, Stalin, pemahaman komunis itu mereka sangat bangga. Walaupun Tan Malaka itu orang kampung saya Pak ya, tapi saya sudah baca juga Madilognya itu ya. Dia bilang Pak, surga itu hanya imajinasi orang Arab. Nauzubillah, ini Al-Quran yang bilang Pak, bukan orang Arab. Ya kan, neraka itu untuk nakutin orang Arab Baduy katanya. Coba Bapak baca juga, itu bukan karangan saya Pak ya, ada di bukunya dia. Nauzubillah. Karena dia mendewakan akal. Karena prinsip mereka kan tidak bisa dibuktikan neraka itu secara sains. Tidak semua Pak harus dilihat dengan mata. Iya. Enggak sesuatu yang benar itu harus terlihat. Kalau sains itu kan objek nyata saja yang bisa dilihatnya. Sesuatu yang sifatnya gaib, mana bisa sains membuktikannya? Contoh azab kubur. Bisa nggak penelitian empiris Pak ya? Iya, tidak ada pendekatan penelitian, tidak ada ya yang bisa meneliti. Itu ada diyakini Pak ya dengan dalil dari agama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu penganut filsafat materialis ya. Ya, sesuatu itu kalau ada materinya bisa dilihat nyata baru mereka percaya. Seperti orang kafir Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau ini. Tidak percaya kami sampai kami bisa melihat Allah yang engkau katakan Tuhan itu nyata datang ke depan kami. Itu Pak. Itulah pembesarnya kalau bahasa Minang indu angkangnya orang-orang komunis yang sekarang ya. Iya, yang mereka itu tidak percaya kepada yang gaib. Dalam satu sisi Pak, mereka nggak percaya sama hantu, betul ya. Kita juga, tapi mereka nggak percaya sama jin juga. Ini yang beda sama kita umat Islam. Kita percaya dengan jin. Kalau hantu, apa definisi hantu itu? Misalkan arwah gentayangan. Ada orang mati ya kan? Kemudian orang mati ini arwahnya gentayangan di alam dunia. Itu memang dalam Islam tertolak juga. Tidak ada keyakinan seperti itu. Yang ada dalam Islam itu jin ya. Setiap manusia itu disebutkan dalam hadis ya, punya jin pendamping, namanya jin qarin. Terkadang jin qarin ini Pak, dia bisa tasyakul namanya, menampakkan dirinya, dan dia bisa mencontoh orang yang meninggal itu. Kita meyakini itu. Kalau orang-orang ini Pak, dia tidak percaya juga sama jin, nggak percaya juga sampai dia nggak percaya orang kerasukan. Dalam Islam itu ijma sepakat, jin bisa merasuki tubuh manusia. Makanya dalam Islam itu ada istilah ruqyah syariah. Ruqyah ya. Kalau mereka enggak, mereka itu hanya mempelajari tentang gelombang otak. Ya, itu kan dalam ilmu psikologinya kerasukan itu sebenarnya banyak istilah mereka. Enggak yakin mereka dengan jin. Nah, ini Pak. Ini menyesatkan ini. Karena kalau kita enggak yakin dengan jin, berarti kita enggak yakin dengan Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an itu ada surah Al-Jin. Ada. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, maka hati-hati Pak ya dengan ilmu-ilmu seperti itu. Islam tidak anti dengan ilmu teknologi, dengan ilmu psikologi, tidak anti. Tapi kalau ada teori dari ilmu psikologi itu Pak yang bertentangan dengan Islam, maka Islam ini sebagai barometer kebenarannya. Karena kalau penelitian manusia, teori manusia menurut ahli psikologi misalnya, itu kan pendapat, teori. Kadang benar, kadang salah. Mana barometer sebagai umat Islam? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau
teori psikologi itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Tapi kalau teori ilmu keduniaan itu Pak, sama atau tidak bertentangan dengan akidah kita, maka itu kita ambil. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Ma yustafadu minal athar, apa pelajaran atau istifadah yang bisa kita ambil dari asar Ibnu Abbas ini? Yang pertama, tahrimu ta'allumi abjad, dia haram mempelajari ilmu ramalan dengan abjad, ramalan bintang dan yang sejenisnya. Ala wajhi diaya ilmil ghaib bihi, ya, dalam rangka mengklaim dengan ilmu abjad itu seorang mengetahui perkara gaib. Tidak boleh. Ya, ini syirik, ya, bahkan dosa besar, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu, ya, abjad yang bisa, ya, meramal perkara gaib itu, li'annahu yunafi at-tauhid, akan menafikan tauhid. Karena dalam tauhid kita Pak, dalam akidah tauhid, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu, ini Al-Quran yang mengatakannya, siapapun di langit dan yang bumi perkara gaib kecuali hanya Allah. Amma ta'allumuha littahajji wa hisabil jumali fala ba'sa bihi. Adapun mempelajari abjad itu Pak, kalau abjad Arab, abjad tulisan Arab kan hijaiyah. Littahajji, untuk mengejanya, untuk belajar tahsin dengan abjad itu, mempelajari makharijul huruf itu tahajji, ya, mempelajari tahsin, ya kan, itu boleh gitu, ya, sehingga bacaan kita itu benar Pak, ya, sehingga bacaan kita itu benar sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya dan sifat-sifat huruf-huruf hijaiyah itu boleh. Atau untuk mempelajari kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab lah, karena kan kata itu kan tersusun dari huruf kan gitu. Nah, kata itu tersusun dari huruf, dan kalimat kumpulan dari kata yang membentuk, ya, atau yang punya makna, kemudian dia murakkab. Nah, itu namanya al-kalam. Ya, al-kalam dalam bahasa Arab itu Pak, dia adalah kata terdiri dari dua kata atau lebih, tersusun dia. Nah, kemudian apa? Kemudian dia punya maksud dan tujuan, maknanya lengkap. Nah, ini makna al-kalam, ya. Al-kalam huwa lafzun murakkabun mufidun, dia mufid juga. Mufid itu artinya ketika diam orang yang berbicara itu, pendengar itu sudah paham apa maksudnya kan gitu. Bil wad'i, dengan, ya, bahasa Arab, ya. Jadi kalau seandainya seorang belajar abjad untuk mempelajari cara membacanya, untuk mempelajari membuat kalimat dari abjad-abjad itu, fala ba'sa bihi, maka itu tidak apa-apa mempelajarinya. Nah, ini tergantung tujuannya Pak, ya. Kalau belajar abjad untuk perdukunan, ya kan, untuk buat zimat, kan dalam buku-buku perdukunan Pak, abjad ini sangat ma'ruf ini Pak, ya. Coba Bapak buka buku mujarobat, ya. Banyak itu, ya, dalam zimat itu, iya, huruf-huruf potongan itu, alif, ba, ta, ya kan, jim, kho, itu kan. Nah, kemudian dibuatnya tabel misalnya kan. Nah, ada 3 kolomnya Pak, ya. Nah, itu nanti tulis, katanya tulis di kertas lah, ya kan. Nah, taruh di tempel, ya, atau taruh di bawah bantal Pak. Nah, baca doa tertentu, insya Allah ketika kita bertemu dengan si dia, ya kan, langsung aja dia berbunga hatinya. Wah, pelet. Ya, itu dipelajari Pak dalam buku-buku. Nah, di antara buku dukun itu Pak, hati-hati Pak, ya, ini kita sampaikan bukan untuk diamal, enggak, untuk dijauhi. Ya, jadi kita belajar syirik Pak, belajar perkara haram untuk apa? Untuk kita tinggalkan. Jangan pula Bapak iseng-iseng, ya, penasaran saya macam mana pula buku mujarobat, jadi sopilah, ya, buku mujarobat, jangan Pak, ya. Atau kitab Syamsul Ma'arif. Nah, Syamsul Ma'arif itu juga cara bikin zimat, ya. Zimat tahan kebal ada Pak. Jadi Bapak kalau bahasa Minangnya tahan ladian, ya, ada ininya, zimatnya ada nggak, mantranya ada. Dan itu Pak dalam agama kita syirik, haram hukumnya. Nah, ini Bapak Ibu
yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, tahrimut tanjim, haramnya ilmu perbintangan kalau untuk syirik. Nah, ini ingat Pak, bukan untuk ya perkara yang wawasan ya tentang bintang ini enggak, namun ini ilmu perbintangan namun digunakan untuk wasilah kesyirikan gitu ya. Li'annahu wasilatun ila syirki billahi ta'ala, karena dia adalah perantara yang akan mengantarkan kepada syirik. Kalau bintang-bintang itu Pak digunakan untuk meramal ya. Bintang ini, bintang itu, atau disebut juga ada ramalan zodiak. Masuk Pak, zodiak antum apa Pak ya? Bapak lahirnya tanggal berapa? Saya tanggal 15 Maret ya. Kalau 15 Maret itu Pak, itu bintang zodiak Bapak apa Pak? Iya. Nah, ini kalau Bapak bintang zodiaknya itu Pak, berdasarkan buku ramalan bintang ya, Bapak ini cocoknya Pak ya jadi pengamen. Jangan ya. Contohnya, jadi Bapak nggak cocok Pak kalau jadi pekerja kantor ya. Bapak pembosan orangnya. Bapak ini sukanya ya orang-orang lapangan ya, traveling gitu kan. Nah, ini Pak itu diramal, ini syirik semuanya itu Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, tidak ada yang tahu Pak ya tentang ramalan nasib seorang jodoh. So, kalau jodoh bapak ini sukanya kayak tipe Hongkong nih ya, mata sipit. Contoh ya Pak ya. Nah, itu ramalan seperti Pak, ini contoh-contoh Pak. Jangan pula ya kan, jangan pula Bapak oh iya pula kata Ustaz, jangan. Ini contoh ya, contoh kesyirikan itu. Nah, jadi kita menyebutkan contoh itu Pak supaya kita tahu dan bisa kita sampaikan dan kita jauhi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik. Jadi ramalan zodiak Pak semuanya syirik dalam Islam. Tidak ada yang betul dan itu bahaya sekali ya terhadap akidah kita umat Islam. Kemudian pelajaran yang terakhir Pak, talisan yang ketiga, ada mulirtirori bima yu'tahu ahlul batil, tidak tertipu, nggak boleh kita tertipu sesuatu yang didatangkannya oleh ahli batil, oleh ahli kebatilan, min ma'arifihim wa ulumihim, dari ya pengetahuan mereka, ilmu mereka. Jadi nggak boleh kita terkesan hebat dukun punya Ustaz. Memang betul ya kan, saya sakit mandel dibawa mama saya ke dukun di Sabah itu, pakai telur besar digeseknya ya, diusapnya ke tempat saya nih yang ada mandel, dibelahnya, adonian mandelnya hebat, tidak boleh, haram hukumnya itu. Jadi tidak boleh kita terkesan ya tertipu menganggap hebat, wow gitu ya para dukun, tidak boleh Pak. Dan tidak boleh takut juga Pak, kan orang bahaya Ustaz terus santet kayak gitu mati gitu Ustaz, jangan. Jadi yang mematikan berarti dukun dong, bukan Allah. Nah, itu lemah tauhid kita Pak. Nah, jadi kalau masalah tauhid ini Pak, masalah dukun Pak, Bapak besok insya Allah Pak ya, kita ingatkan kita akan ada daurah ya dengan ustadz yang memang sudah banyak berdakwah, meluruskan dan membantah dukun. Tidak di mimbar Pak, langsung menemui dukun itu, yaitu Ustadz Robi Kader. Insya Allah beliau akan datang Pak ya, daurah ya di masjid kita yang dulu sudah sekali Pak ya. Sekarang sesi yang keduanya. Jadi kalau Bapak ingin sharing sama beliau Pak, karena beliau sebelum kenal sunnah juga mantan dukun juga ya. Sudah banyak berkecimpung di dunia perdukunan, kebatinan ya. Nah, jadi menurut cerita ini bukan beliau yang bilang, ini temannya waktu kuliah di IAIN Pak ya. Jadi beliau ini di antara ilmu yang beliau geluti Pak adalah tentang listrik. Jadi listrik lagi konslet itu dipegangnya sama beliau. Tidak apa-apa. Waktu beliau dukun ya, tapi sekarang udah tahu beliau itu setan semua katanya ya. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Pak, betul kata beliau ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan ini, kita nggak boleh ya tertipu oleh dukun dan tidak boleh kita terkesima Pak. Kita menganggap dia hebat, enggak, itu ilmu setan, tidak ada setan tuh yang hebat, ya kan? Harus kita hinakan kesyirikan itu. Harus jadi sesuatu yang rendah di mata kita. Jangan kita anggap syirik itu hebat. Ya. Dukun itu masya Allah gitu. Tidak boleh. Yang masya Allah itu Rasulullah ya, para nabi, orang-orang soleh, para sahabat. Tapi kalau dukun, na'udzubillah ya,
Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi nggak boleh Pak ya kita tertipu ya apa yang didatangkan oleh ahlul batil ya dari pengetahuan mereka, ilmu-ilmu kesaktian, kanuragan, kehebatan mereka. Tidak boleh kita tertipu dan menganggapnya hebat. Tidak boleh, itu intinya Pak. Lianna dzalika min babil istidraj ya. Karena itu istidraj Pak. Mereka tertipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih betul oleh Allah namun mereka tetap dalam kesyirikannya. Itu namanya Pak istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang Pak dikasih harta melimpah, badan sehat, kena suka game dia kan. Wah. Salat enggak pernah. Saya enggak salat tapi alhamdulillah katanya. Rezeki saya lancar, bapak enggak sholat kena stroke. Itu namanya istidraj Pak. Jadi istidraj itu Pak bisa dalam bentuk harta, bisa juga dalam bentuk ilmu dukun, ya kan? Dikasih dia, memang dikasih kehebatan oleh Allah seperti Dajjal. Dajjal itu dikasih kehebatan, ya kan? Tapi apakah kehebatan itu menunjukkan dia benar? Enggak. Nah, itu untuk sebagai istidraj ya, untuk menipu dia, semakin dia sesat. Ini yang bahaya ya. Kalau Allah ngasih kita ujian Pak, dikasih kita sakit, ya kan? Dikasih kita musibah, Allah masih sayang sama kita. Allah masih negur kita. Tapi kalau Allah ingin nipu kita, Allah sudah murka, nah, dikasihnya kita harta, namun kita lalai dengan harta itu. Ya kan? Dikasihkannya kita bisnis luar biasa, bisnis kita Pak, kita punya perusahaan A, punya proyek B, ya kan? Banyak sekali, tapi kita tidak bisa sholat. Lalai, sibuk tidak perusahaan, ya kan? Orang lah azan lah perusahaan terus, lah lewat waktu azan, ya kan? Sholat sendiri pun tidak mau. Nah, itu parah. Itulah istidraj itu. Ya, jadi kalau seandainya kata Nabi dan hadis sahabat, idza ra'aita rajulan, kalau seandainya engkau lihat seseorang itu Pak ya, diberi harta, diberi kesehatan, namun dia betah tetap bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, fa innahu istidraj min Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj dari Allah. Dan dukun Pak, kalau kita lihat dia memang bisa menyantet orang misalkan gitu ya, punya ilmu sihir dia, maka jangan kita terkesima, itu adalah istidraj yang Allah berikan kepadanya, dan na'udzubillahi min dzalik. Taib ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat waktu ya, sudah jam 7:30 lewat, maka kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, menambah iman kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.